berjumpa kembali dengan saya Emma Yuliantri. Kali ini saya akan membahas tentang cara penyusunan RHK periode kedua Juli-Desember 2024 di Prapan Merdeka Mengajar. Pertama-tama yang kita lakukan, kita buka salah satu browser, kemudian kita ketik Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Kemudian kita lanjutkan ke aplikasi PMM. Nah, sekarang kita sudah di aplikasi PMM Bapak Ibu, kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Nah, sekarang kita akan mengganti periode Juli-Desember ya Bapak Ibu. Caranya yang pertama kita klik terlebih dahulu yang di profil ada nama kita. Di sini tertera nama saya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita ganti periode. Di sini ada ganti periode. Nah, ganti periode ini dia ada 2 periode. Di sini adalah Januari Juni, itu sudah kita lakukan dan sekarang kita akan melakukan di periode kedua yaitu Juli Desember. Kita tinggal klik saja periode Juli Desember. Ini. Ya, kemudian kita pilih oke. Nah, karena ini saya sudah berubah ya Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini pengisian RHK kita. Langkah kedua kita akan lanjutkan rencana kinerja ya Bapak Ibu. Nah, tadi setelah praktek pembelajaran, kita nanti akan diarahkan pada pemilihan indikator untuk fokus yang akan kita laksanakan 6 bulan ke depan. Kita diarahkan untuk melihat rapor pendidikan Satdik kita masing-masing, ya, rapor pendidikan di satuan sekolah kita masing-masing. Di sini ada 3 indikator, ada 3 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik terlebih dahulu ini rapor pendidikan Satdik Anda. Nah, kalau sudah terlihat ya Bapak Ibu, di sini ternyata di SMK Negeri 2 kami masih kurang, masih merah yaitu metode pembelajaran. Nah, nanti yang akan kita fokus yaitu pada metode pembelajaran ini yang akan kita perbaiki. Kemudian klik saya mengerti. Nah, setelah itu kita akan memilih salah satunya ya Bapak Ibu. Tadi metode pembelajaran ini yang masih merah. Dimensi metode pembelajaran ini ada 3 indikator. Yang pertama aktivitas interaktif, yang kedua instruksi pembelajaran, yang ketiga instruksi yang adaptif. Nah, kemudian indikator dimensi yang kedua yaitu ada manajemen kelas, yang mana manajemen kelas ini ada penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas. Kemudian untuk dimensi ketiganya yaitu dimensi dukungan psikologis. Ini juga ada 3 indikator, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, karena tadi yang merah pada rapor pendidikan kami di sekolah kami yaitu dimensi metode pembelajaran, maka saya memilih aktivitas interaktif Bapak Ibu. Saya pilih aktivitas interaktif, kemudian saya simpan, klik simpan di draft. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kembali rencana kedua ya, pengembangan kompetensi. Nah, ini pengembangan kompetensi tinggal kita klik aja Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi tambahan ya, pengembangan kompetensi tambahan. Nah, di sini kita harus mengumpulkan poin sebanyak kurang lebih 32 poin Bapak Ibu dengan RHK yang bisa kita pilih.
Yang ini RHK-nya yang nomor 1 itu bisa kita pilih yang kira-kira Bapak Ibu nantinya bisa melaksanakannya. Yang pertama di sini ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, bisalah ini diambil Bapak Ibu. Karena di sekolah kita atau di sekolah yang lainnya, di sekolah Bapak Ibu tentunya sudah memiliki komunitas. Dan nanti di komunitas itu bisa melakukan berbagi praktik baiknya dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi peserta itu sudah mendapat poin 4. Nah, sekarang mau berapa kali? Misalkan nanti 3 kali mengikuti kegiatan ini. Jadi kita tinggal klik 3 kegiatan. Gitu. Kemudian kita tambah karena kita harus mengumpulkan 32 poin Bapak Ibu. Kemudian kita tambah kembali, pilih lagi RHK yang lainnya. Kemudian di sini kita klik kembali, kita cari lagi meningkatkan melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah. Nah, boleh juga. Yang ini kita ambil ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja saya mengambil yang ini karena ketika saya melakukan saya sebagai peserta coaching atau mentoring dalam pengembangan kompetensi oleh guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah itu juga sudah mendapatkan 4 poin. Saya lakukan ini untuk 1 kegiatan saja. Ternyata poinnya baru 16 poin Bapak Ibu. Jadi kita butuh 16 poin lagi. Maka di sini kita tambahkan kembali RHK-nya, kita pilih lagi Bapak Ibu RHK-nya. Di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Kalau penelaah cerita praktik baik ini sepertinya melalui proses yang panjang juga ya Bapak Ibu. Nah, kita cari saja yang kira-kira kita bisa melaksanakannya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah pengajar itu juga susah ya Bapak Ibu karena kita harus melalui pengujian dulu di PMM begitu. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten, juga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait informasi berbasis data atau perencanaan berbasis data. Kita lewatkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Berarti ini melakukan observasi kelas dengan teman sejawat ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri itu pelatihan yang dilakukan di PMM Bapak Ibu. Mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas. Nah, ini saya memilih Bapak Ibu, saya lakukan 4 kegiatan. Gitu. Nah, karena tapi ini Bapak Ibu pilih saja yang bisa kira-kira yang Bapak Ibu nanti bisa melaksanakannya ya Bapak Ibu, jangan dipaksakan. Pilih aja boleh 1, boleh 2, begitu. Boleh juga pilih yang lain. Itu hanya contoh dari saya saja. Ada 4 kegiatan, maka di sini saya cek RHK-nya sudah nilainya sudah 48 poin. Nah, maka sudah melebihi nilai dari 32 poin. Maka saya sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini saya simpan di draft. Tapi kalau mau ditambah lagi boleh. Kemudian kalau mau ditambah kembali silakan saja Bapak Ibu ya. Meningkatkan konsumsi melalui peran sebagai penelaah sudah tadi tidak pilih yang itu. Meningkatkan melalui sebagai peran sebagai peserta praktek magang. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, karena saya juga sudah penggerak komunitas kombel di sekolah saya, maka saya juga pilih yang ini. Satu kegiatan. Kemudian
Kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu, maka kita simpan ke simpan draft. Nah, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tugas tambahan. Tapi jika Bapak Ibu tidak memiliki tugas tambahan, maka dilewatkan saja. Nah, ini ada ke tugas tambahan. Di sini ada ke tugas tambahan. Nah, karena saya juga mendapat tugas tambahan, maka saya akan mengisi tugas tambahan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, tugas tambahan ini bisa sebagai wali kelas, bisa sebagai guru dapodi, misalkan sebagai bendahara, sebagai guru piket mungkin di sekolahnya, sebagai kaju, sebagai wakil kepala sekolah, begitu Bapak Ibu. Di sini saya akan memilih melalui proses tambahan tugas wakil kepala sekolah. Oke. Kemudian saya juga akan menambahkan kalau ada tambahan lain, boleh silakan saja Bapak Ibu ya. Silakan dipilih saja. Misalkan, oh saya sebagai guru piket atau sebagai kajur, ketua jurusan, atau sebagai wakil kepala sekolah ya silakan saja. Atau meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS, mungkin seperti itu. Atau sebagai tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, gitu ya. Atau kalau di SMK itu ada bursa kerja khusus BKK atau sebagai ketua LSP P1 misal boleh juga. Nah, tinggal kita pilih sesuaikan saja tugas tambahan yang diberikan di sekolah kita untuk kita ya. Oke. Ini juga sudah selesai, tugas tambahan saya sudah selesai, maka saya akan melanjutkan kembali. Ini kompetensi tadi kompetensi sudah saya isi, tugas tambahan juga sudah saya isi. Nah, sekarang tugas tambahan ya Bapak Ibu ini tadi sudah diisi juga tugas tambahannya. Nah, kemudian ke perilaku kerja. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja ini Bapak Ibu harus kita isi, Yang pertama di sini ada indikatornya berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu ada 7 ya Bapak Ibu. Itu semua harus kita isi. Nih, kita tinggal pilih saja, kita disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya, tinggal kita pilih saja. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dan berbagai solusi dan mengatasi permasalahan pembelajaran dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Nah, saya pilih ini. Kemudian ini kita pilih juga menuntaskan semua pekerjaan, mengkomunikasikan pengatur atau melayani dengan standar yang sama pada semua pihak. Mengkomunikasikan intinya ini. Mengucapkan salam bersama dengan drama, mengkomunikasikan. Ini dipilih saja ya Bapak Ibu.